Mayora atau kode sahamnya MYOR terus mengalami kenaikan dari segi laba. Nah, ini yang menarik ya, padahal dari segi harganya itu bisa dikatakan ya segitu segitu aja. Nah, ini apa yang membuat Mayora labanya terus bertumbuh di 2023 ini akan saya ulas di video kali ini tentang laporan keuangan dari MYOR. Check this out. Laporan keuangan dari MYOR. Nah, ini laporan keuangannya, dan kalau kita lihat di Stockbit case statistiknya, labanya di 2023 ini capai 3,1 triliun. Tahun lalu itu hanya 1,9. Jauh banget kenaikannya. Kalau saya lihat, nah ini kita ulas ya dari asetnya dulu. Oke, asetnya mengalami kenaikan 1 triliun ya, juta, miliar, triliun. Naikannya hampir 1,5 up. Kasnya gede 4,1. Wow. Kasnya gede banget 4,1. Terus kalau kita lihat liabilitasnya, hutang berbunganya di jangka pendek 85M. Hutang bank jangka pendek ini ada 644. Kalau di total, bentar saya hitung dulu, 644 ditambah dengan 85 itu 729M, nih sudah bisa ke cover dengan kasnya. Ditambah, nah yang jangka panjang ini ada 1,7, terus ditambah 1,8 utang obligasi, totalnya 4,261. Kasnya 4,1, hampir bisa ke cover dengan kasnya. Bagus banget ya. Kalau kita lihat dari kasnya 4,1 ini, susunannya itu apa aja? Kas perusahaan dari Mayora, wow, gede banget. Depositonya cuman 700M, kecil lah ya. Kas 700. Oh sorry, kas depositonya 2 triliun. Oh gede ya, separohnya berarti 2,082 dibagi 4156, hampir setengahnya ya, 50%, 50,09. Ada di euro juga, ada di USD, ada di rupiah. Wah, ini bertambah nih. Tahun lalu jumlah depositonya hanya 1 triliun. Nah, harusnya penghasilan keuangan ini naik nih perusahaan. Oke, dari ekuitasnya mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 14,5 triliun. Wah, gede banget nih. Gede banget. Nah, ini dari penjualannya mereka aslinya tidak melakukan growth yang signifikan ya. Karena dari 2022 itu hanya 30,6 T net salesnya atau omsetnya, dan sekarang 31,4, tipis ya. 31485 kurangi 30669, naiknya hanya 800M. 800M itu senilai 2%, 2,7 bahkan. Tipis banget. Nah, ini COGS-nya ya, beban pokok penjualannya itu mengalami penurunan, which is good. Penjualan naik, beban pokok turun, bagus, yang membuat gross profit-nya naik. Nah, gross profit-nya kalau kita hitung di 8,4 triliun kurangi 6,8 bagi 6,8, hasilnya 22% kenaikannya. Hampir 23 di laba kotornya. Dari sini aja udah bagus banget ya. Ditambah beban usaha penjualan mereka turun, sebelumnya 3,7, sekarang 3,3. Bagus. Nah, ini yang tadi saya bilang, penghasilan keuangannya harusnya naik, benar, 84M ya, sebelumnya hanya 30. Terus lain-lain bersihnya ini gede juga mereka. Nanti kita cek dulu di penjualan. Oke. Kita cek di penjualan note 25. Oke, lokal dan ekspor. Wow, ekspor mereka bertumbuh lumayan signifikan, hampir 1 triliun. Ini menunjukkan bahwa mereka bagus ya. Terus lokalnya juga ya masih di situ-situ aja, 17T. Ekspornya yang bagus, apresiasi, dan juga barang yang diretur ya, dikembalikan jadi 8 miliar aja, sebelumnya 26. Bagus, makin menyusutkan beban pokok penjualan yang ini turun, bisa ditunjang dari sini ya. Oke, ya dari sini bahan baku yang pembungkus yang digunakan
hanya 18,2 T, sebelumnya 19,3. Jadi turun 1 triliun. Bagus banget di sini. Terus nah ini beban penjualan mereka turun. Dari iklan aja mereka turun, pengiriman turun. Wow. Gaji mereka naik ya. Which is good sih saya melihat ya. Gaji nah ini ditopang oleh ekspor berarti. Nah ini depositonya 48 TM, gede banget, sebelumnya hanya 8 M. Terus jasa gironya 35, gede banget jasa gironya. Oke, kita lihat ya di sini penghasilan lain-lain. Nah ini yang membuat 151 M, gede banget. Nah lain-lain bersih ini gede banget, 110 miliar. Ini apa ini? Ini tidak dijelaskan di sini. Karena yang lainnya itu kenaikannya ya ini signifikan sih, klaim asuransi. Oke, sebelumnya mereka klaim asuransinya 600 M, sekarang 6,8 T. Wow, gede banget. Dia dapat durian dari klaim asuransi. Nah, itu pentingnya asuransi. Dari sini kita tahu juga ya bahwa asuransi is important lah. Oke, dari situ kita sudah melihat bahwa lain-lainnya yang bisa dikatakan tanda kutip tuh ada 100 miliar. Nah, itu apa itu? Itu juga mempengaruhi yang membuat secara net perusahaan ini gede banget, 3,1 triliun. Itu ya sudah terjawab. Kalau kita bandingkan dengan historical sebelumnya untuk MYOR, kita cek di iPod. Oke, ini revenue-nya 3,1 ya. Sekarang nah ini jauh di atas sebelum-sebelumnya. Secara revenue ya jauh di atas sebelumnya. Gross profit ini juga jauh naik 8,4 T, which is good. Net profitnya bagus banget, akhirnya capai 3 triliun. Tantangannya yang kedepannya. Nah ini secara PE. Nah secara PE mereka ini murah kondisinya ya. Sebelumnya tuh di atas 20-an loh, bahkan di atas 25. Nah sekarang 16,97. Jadi dari segi murahnya ini termasuk murah, perusahaan murah banget menurut saya bandingkan historical sebelumnya. Oke, arus kasnya aktivitas operasi ya ini tambah banget 5,2 T. Aktivitas investasi mereka keluar 2,3 yang mana untuk aset tetap 1,6. Oke, aktivitas pendanaan mereka keluar 1,9. Oke, berarti keluar memang paling banyak pengeluaran itu di utang bank jangka pendek. Dah, that's it. Itu sih. Oke, secara harga ini murah, PI-nya. Cepan di Stockbit dinilai udah price in ya 54,4. Dan cara harga ini nah sekian. Nah, kalau kita lihat ini termasuk perusahaan yang rajin bagi dividen ya. Tahun lalu 35, oke 35 per lembar, cuman kecil ya. Jangan bandingkan dengan perusahaan-perusahaan batubara kayak kemarin Adaro, lalu ada ITMG itu kan gede-gede. Tahun lalu 35 kita bagi dengan 86,87, 40%. Nah ini 35 kalau kita banding dengan harga sekarang itu hanya ya 1% yieldnya. Kecil, secara yield memang kecil, 40%. Kalau asumsi itu 40% dipakai, tahun ini akan membagikan dividen minimal di 57. 57 kita bagi dengan harga sekarang 2420. Dividen yieldnya 2,3. Ya, bagus sih secara yield oke sih ini. Secara yield oke dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan sisi positifnya itu ya saya melihat ya, ini masih bisa growth, mereka ekspansi dari segi ekspornya bagus banget. Bagus tadi sudah terlihat ya ekspornya kencang kenaikannya, di lokalnya sudah ibaratnya udah stuck di situ. That's why mereka mengencarkan yang di ekspornya. Oke, mana nih? Penjualan bersih. Nah, ini ekspornya 13,7. Oke, kalau di sini tidak di breakdown lagi ekspornya ke apa-apa ya, tidak ada. Dan juga penjualannya paling banyak tuh di sektor yang mana itu tidak dijelaskan di sini ya, hanya ini ekspornya bagus sih menurut saya. Dan ini sentimen yang positif kalau melihat saya menilai ya, net income-nya terus melakukan kenaikan tetapi secara harga ya stuck di situ-situ aja. That's why PI-nya bisa di bawah 20%, 20 kali ya. Itu sih
Karena secara historikalnya dia 25, minimal 25. Itu mungkin kalau saya nilai, menurut saya Mayora worth it, dan bisa dikatakan tantangannya nanti di 2024 bisa nggak dia growth lagi di atas 3 ini, terutama di lokalnya. Bisa nggak dia capai 20 triliun untuk pasar lokalnya sendiri, karena tadi saya lihat dibandingkan tahun lalu itu stuck masih di 17 triliun aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya ulas. Mayora bagus, kondisinya murah, tapi harganya labanya terus naik, which is good. Itu menunjukkan bahwa it's time to buy lah ya, bisa dikatakan, karena murah gitu. Cuman kondisi murah sekarang tidak menutup kemungkinan bisa murah lagi. Mungkin itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Kembali lagi, keputusan beli jual keputusan masing-masing, jadi sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Bye bye.